Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi masih di dalam kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh MGMP Akuntansi Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini bekerja sama dengan PKN STAN. Dan untuk hari ketiga ini kita akan mengikuti paparan materi dari Bapak Sulfan dari PKN STAN. Mungkin untuk menghemat waktu, kita mungkin langsung saja ya Pak Sulfan sambil menunggu teman-teman yang lain untuk gabung. Boleh, siap. Tapi mungkin ini, mohon maaf Bu Susi, makasih sebelumnya. Untuk materi di SPT atau SPT tahunan sudah ya, sudah disampaikan ya? Sampun Bapak. Sampun ya, berarti mungkin nggak perlu saya ngulang lagi kali ya. Kalau ngulang lagi nanti redundan gitu kan. Mungkin nanti akan saya sampaikan mengenai masalah secara ini ya, substansinya mengenai biaya-biaya kaitannya dengan pajak gitu kali Ibu ya. Iya Pak. Nah, mungkin biar lebih paham betul nih mengenai masalah kaitannya dengan biaya. Mungkin saya langsung aja share screen kali ya Bu ya. Iya, monggo Pak. Oke, mohon izin nih Bapak Ibu, mohon maaf kalau mungkin nanti ada yang kurang dari saya sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memenuhi nih ya, memenuhi harapan dari Bapak Ibu semua nih. Nah, sebentar saya lihat ini dulu mungkin sebagai preview gitu ya. Nah, sebagai preview nanti kita concernnya di yang mana gitu. Saya langsung share screen aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian nih. Saya share screen. Nah, saya ini untuk sebagai pembuka nih Bapak Ibu, mudah-mudahan bagan yang saya buat bisa bisa dilihat dulu nih. Mungkin kalau ada yang belum bisa ngelihat bisa konfirmasi ke saya. Terlihat semua ya? Bapak Ibu. Lihat Bapak. Lihat ya. Terlihat Pak. Kelihatan Pak. Oke, siap. Nah, ini Bapak Ibu semua, kemarin kita sudah buat SPT tahunan gitu ya, SPT tahunan. Kita menghitung berapa PPh yang terutang di SPT PPh badan gitu ya, di SPT PPh badan. Jadi yang kita hitungkan ujung-ujungnya outputnya di sini kan gitu ya, berapa sih PPh yang akan kita bayar ke negara kalau memang misalnya ada yang harus dibayar. Nah, ini secara proses kalau dari sisi akuntansi gitu ya, dari sisi akuntansi pertama adalah dasarnya dari laporan keuangan komersial yang telah disusun gitu ya. Nah, ini kan kalau kita bicara laporan keuangan komersial di sini sumbernya kan ada beberapa ya, terutama ledger, purchase order, delivery order, maupun invoice atau faktur. Nah, kemudian pada saat kita sudah menyusun laporan keuangan sebagai dasar untuk pengisian SPT, untuk menghitung ujungnya PPh terutang tadi, kita sesuaikan dengan undang-undang pajak nih. Kita sesuaikan dengan undang-undang pajak. Bagaimana caranya kita menyesuaikan dengan undang-undang pajak? Berarti kita lakukan namanya
koreksi fiskal. Nah, ini yang sering terjadi mungkin di beberapa wajib pajak yang pernah saya tangani, kadang-kadang agak sedikit miss nih, ada sedikit kurang pas pada saat melakukan koreksi fiskal. Nah, di sini perlu diketahui koreksi fiskal itu sebetulnya ada 4 hal yang perlu kita fokuskan di sini. Pertama adalah mengenai masalah penghasilan yang dikenakan final di sini satu ya, penghasilan yang telah dikenakan final. Nah, ini kalau penghasilan yang telah dikenakan final ini otomatis nanti akan kita lakukan koreksi gitu ya. Artinya kita keluarkan dari penghasilan-penghasilan yang akan kita hitung untuk menghitung PPh terutang. Yang kedua adalah kalau misalnya ternyata di laporan keuangan komersial ada penghasilan yang bukan objek pajak, nah itu juga kita keluarkan. Nanti kalau di penghasilan yang bukan objek pajak, itu nanti kita bisa lihat di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Kalau yang final nanti di pasal 4 ayat 2. Nah ini paling banyak nih, jenis-jenis PPh final itu lumayan banyak nih, perlu kita pahami juga ya di sini. Nah ini penghasilan yang akan kita keluarkan. Kemudian ada juga biaya-biaya yang secara fiskal itu tidak boleh gitu ya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Komersial boleh gitu ya, komersial boleh. Tetapi kalau pada saat kita bicara fiskal itu nanti kita harus sesuaikan yang tidak boleh. Nah di sini nomor 3 ini biaya fiskal nanti akan kita dalami lagi untuk biaya gitu ya. Dan kemudian masalah perbedaan pengukuran. Perbedaan pengukuran itu misalnya terkait masalah penyusutan, masalah amortisasi, kemudian masalah persediaan. Itu utamanya pada saat kita melakukan koreksi fiskal terkait perbedaan pengukuran. Nah, kalau sudah dapat koreksi-koreksi fiskal ini, yang 4 ini, baru kemudian kita peroleh namanya laporan keuangan fiskal. Nah, sebetulnya laporan keuangan fiskal inilah yang nanti kita sampaikan ke kantor pajak sebagai lampiran dalam SPT gitu ya. Walaupun memang di ketentuan untuk laporan SPT tetap harus melampirkan laporan keuangan komersial ini ya. Tetapi untuk menghitung PPh terutang kita harus bisa menentukan mana-mana yang bukan objek pajak, mana yang sudah dikenakan final, mana yang tidak boleh sebagai beban atau sebagai biaya, dan mana yang terjadi perbedaan pengukuran ya. Nah ini nanti dapatnya namanya laporan keuangan fiskal, kemudian baru kita kurangi dengan kalau misalnya ada namanya kompensasi kerugian penghasilan fiskalnya. Nah ini nanti kita baru peroleh penghasilan kena pajak, baru kita kalikan dengan tarif. Nah ini kita peroleh namanya PPh terutang. Nah fokus kita di hari ini kita akan mendalami mengenai masalah yang koreksi fiskal terkait masalah ini ya, terkait yang di bawah yang masalah biaya gitu ya. Ini karena biasanya kadang-kadang pada saat menentukan biaya-biaya yang dalam arti apakah bisa mengurangi penghasilan bruto ya untuk menentukan laba fiskal, nah seringkali kita kurang tepat gitu ya. Makanya di sini saya share mengenai masalah biaya-biaya. Jadi karena banyak aturan juga di masalah di pajak nih Bapak Ibu nih, mungkin nanti bisa kita diskusikan gitu ya. Nah ini sebagai pengantar ya, sebagai pengantar untuk masalah proses penghitungan PPh terutang yang tidak bisa terlepas dari penyesuaian fiskal atau koreksi fiskal, baik koreksi fiskalnya nanti koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif gitu ya. Oke, keluar ini ya. Sebentar saya ini saya ini aja. Saya langsung ke biaya gitu ya. Nah, kita coba lihat mengenai koreksi fiskal untuk terkait masalah biaya gitu ya. Jadi di sini kita bicara mengenai masalah akuntansi perpajakan gitu ya, tapi kita fokusnya di masalah biaya. Karena ini sangat banyak sekali gitu ya, sangat banyak sekali. Jadi walaupun demikian
tidak menutup kemungkinan kalau untuk apa namanya biaya-biaya fiskal ini, gitu ya, biaya fiskal ini tidak wajib pajak ya, salah satu wajib pajak misalnya tidak akan mengalami semua hal yang ada di sini. Jadi kan tergantung kegiatan usahanya kan gitu ya. Jadi sinyalnya entat-entat. Oh, alah. Ya. Langsung bergabung ke C. Iya. Keluar lagi. Loh, saya masuk ke sini lagi Pak Karmawan. Dulu. Langsung di returning ke sini. Balik lagi. Halo, Balik Yang lagi, tadi masuk. sepertinya semua Pak. keluar dari breakout. Oh Iya. gitu ya. Oh. Iya. Saya Pak Suwanto melanjutkan Saya Bapak. balik lagi ini Pak. Pak. Balik lagi. Nggih. Kaget aja kok balik lagi tadi. Nggih. Kepecet mungkin operatornya ini, Pak. Oh gitu. Nggih, monggo dilanjut. Nah, lanjut lagi ya. Nah, nih. Siap, saya lanjut lagi. Nah, ini. Saya coba close dulu. Tadi kita sampai sini ya. Mungkin kalau ada beberapa yang belum menerima paparan pertama dari saya, mungkin saya ulangi lagi. Jadi kita fokusnya sebetulnya di masalah koreksi fiskalnya gitu ya, di masalah koreksi fiskalnya. Nah, terutama terkait masalah biaya gitu ya, terkait masalah biaya. Nah, kita fokus di masalah di sininya ya, di masalah yang di biaya untuk kita sesuaikan dengan laporan keuangan fiskalnya. Walaupun sebetulnya kalau kita bicara laporan keuangan fiskal, sebetulnya tadi ya ada 4 gitu ya, ada 4 mengenai masalah penghasilan ya, final sama yang bukan objek pajak. Terus kemudian yang 2-nya lagi terkait masalah biaya yang non fiskal dan mengenai perbedaan pengukuran dalam hal penyusutan, amortisasi maupun perolehannya. Nah, ini 4 hal ini sebetulnya yang penting ya Bapak Ibu ya, untuk terkait masalah bagaimana nanti kita menyusun namanya laporan keuangan fiskal. Jadi kalau mudahnya itu, kalau laporan keuangan fiskal itu sudah disusun, itu kita mengisi SPT itu jauh-jauh lebih mudah gitu ya, jauh-jauh lebih mudah. Kalau cuma dasarnya hanya laporan keuangan saja yang ini, saya rasa mungkin nanti Bapak Ibu akan kesulitan gitu ya. Jadi nanti sharing session saya lebih kepada bagaimana menentukan biaya-biaya apakah boleh dan tidak boleh di masalah pajaknya, seperti terkait masalah penghitungan PPh terutama. Nah, saya langsung masuk ke sini. Nah, di sini kita bicara mengenai biaya menurut akuntansi dan perpajakan gitu ya. Nah, saya langsung aja nih. Nah, saya langsung aja biaya menurut akuntansi dan perpajakan. Nah, ini yang kadang-kadang kita juga sering istilahnya bingung gitu ya, kok ada perbedaan nih menurut akuntansi dan pajak. Karena memang di pengaturan di Undang-Undang PPh ya, terutama di pasal terkait biaya ya. Terkait biaya ini nanti kalau di Undang-Undang PPh induknya adalah pasal 6 ya. Pasal 6 dan pasal 9. Nah, ini yang menjadi induk pengaturannya gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa kalau misalnya kita baca PSAK gitu ya, itu nggak masalah karena memang komersial gitu ya. Tetapi pada saat kita bicara pajak ternyata tidak boleh. Nah, nanti untuk pembuatan laporan keuangan fiskalnya tetap harus mengikuti aturan main di pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPh gitu ya. Jadi kita nggak bisa terlepas dari sini nih Bapak Ibu nih. Nah, menurut akuntansi dan menurut akuntansi dan perpajakan ya terkait masalah biaya di sini ya kan. Nah, mungkin nanti kita perlu menjembataninya begini. Jadi pertama adalah biaya menurut akuntansinya dulu yang pasti, karena kita dasarnya adalah laporan keuangan komersial kan gitu ya. Di sini dasarnya laporan keuangan komersial. Kemudian baru
kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan aturan di pajaknya. Nah, nanti di aturan pajaknya apakah memang biayanya boleh dikurangkan, apakah biayanya tidak boleh dikurangkan, atau mungkin nanti biayanya biaya bersama. Apa nih biaya bersama? Maksudnya biaya bersama ini sekilas ya, nanti saya jelaskan lebih detail. Biaya bersama di sini adalah biaya yang kaitannya itu nanti dengan penghasilan yang di pasal 4 ayat 1, artinya nanti yang akan kita hitung PPh terutangnya dengan penghasilan yang untuk memperoleh penghasilan final dan penghasilan non-objek PPh. Non-objek PPh. Jadi di sini penghasilan yang dikenakan final, PPh-nya bersifat final 4 ayat 2 dan non-objek PPh 4 ayat 3. Jadi bisa terjadi dalam satu entitas, dalam suatu perusahaan, si entitasnya itu mengenerate penghasilan yang penghasilannya itu ternyata di aturannya pajak, penghasilannya itu bukan penghasilan yang nanti akan kita hitung berapa PPh terutang di SP tahunan. Tetapi dia penghasilannya ternyata bukan objek pajak atau penghasilannya telah dikenakan final. Nah, ini terkadang ada biaya-biaya yang digunakan bersama-sama atau namanya joint cost gitu ya, joint cost. Maksudnya kalau joint cost di pajak itu ya biayanya itu digunakan untuk melakukan memperoleh penghasilan yang pasal 4 ayat 1 yang tidak dikenakan final, yang yang termasuk objek pajak PPh untuk penghitungan PPh terutang, dan penghasilan lainnya yang bukan objek pajak maupun yang telah dikenakan final. Nah, ini namanya biaya bersama. Nah, kemudian mungkin juga nanti ada namanya fasilitas pengurang penghasilan bruto ya. Fasilitas pengurang penghasilan bruto ini saya rasa hanya wajib pajak tertentu gitu ya. Jadi biasanya dalam hal jumlah investasinya memang besar ya. Kemudian diberikan oleh pemerintah berupa fasilitas pengurang penghasilan bruto. Jadi tapi kita bahas nantinya. Oke, coba kita lihat dulu. Pertama adalah biaya menurut akuntansi gitu ya. Jadi pengertian beban kalau di akuntansi itu secara konsep di sini adalah penurunan aset atau peningkatan kewajiban atau liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim ekuitas. Ini bahasa PSAK ya, bahasa PSAK nih. Jadi beban itu ya kalau misalnya kita mengeluarkan uang, gampangnya seperti itu ya, yang akibatnya akan asetnya menjadi turun. Nah, atau bahkan nanti akan kewajibannya meningkat atau hutangnya meningkat ya, yang ujung-ujungnya mengakibatkan ekuitasnya turun seperti itu. Nah, di sini kalau dari sisi teori beban itu atau expense ya, meliputi beban itu sendiri dan kerugian ya atau loss. Nah, ini secara konsep PSAK dengan teori gitu ya. Nah, sekarang bagaimana pengakuan beban gitu ya, pengakuan beban. Nah, kalau jam 11 kurang 10. Lanjut aja Ibu ya, biar selesai lah. Maaf Pak, ini tadi nggak sempat break ya Pak. Nggak apa-apa, sama aja lah. Sama aja. Sama aja Pak. Bentar. Ini juga paling sebentar lagi kok ini. Saya close sebentar. Nah, ini juga paling tinggal 14 halaman lagi nih. Yang memang banyak itu yang tadi sebetulnya Bapak Ibu ya. Pasal 6 ayat Pasal 6 ayat 1, terus kemudian detailnya gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang luar biasa. Saya juga sebagai yang dulu praktisi, sekarang akademisi juga masih sering buka-buka Bu ya, masih sering buka-buka, terus kemudian aturannya juga saya buka-buka lagi, siapa tahu ada yang baru update gitu kan, perubahan luar biasa kalau kita bicara mengenai masalah pajak itu. Jadi harus kita ikuti gitu kan, harus kita ikuti. Oke, ini yang ketiga ya, yang terakhir mengenai biaya yang tidak boleh dikurangkan. Artinya kalau misalnya kita menemukan dalam suatu laporan keuangan
kemudian memang masuk kriteria yang di sini, ya otomatis koreksi fiskal positif seluruhnya gitu ya, nggak perlu mikir panjang-panjang nih, jangan mikir ini gimana caranya saya mau jadi biaya gitu ya, nggak boleh gitu ya. Kalau sudah tidak boleh dikurangkan secara fiskal ya berarti sudah tidak boleh, artinya memang di ketentuannya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto seperti itu. Nah, ini di pasal 9 ya, di pasal 9 Undang-Undang PPH. Nah, saya gedein aja deh. Nah, di sini pertama adalah pembagian laba dalam bentuk apapun ya. Ya, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Misalnya apa? Dividen. Jadi perusahaan bagi dividen nggak boleh jadi biaya secara fiskal. Nah, termasuk nanti di sini apa? Termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polisnya, dan pembagian SHU nih kalau di koperasi ini SHU itu kan sama dengan dividen kan gitu ya. Nah, ini nggak boleh dikurangkan sebagai biaya. Kemudian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Jadi kalau untuk kepentingan pribadi pemegang saham, misalnya apa ya, sewa apartemen untuk pemegang sahamnya, atau mungkin apa lagi ya, biaya makan-makan untuk pemegang sahamnya yang mungkin bukan untuk urusan entertain dalam rangka kegiatan usaha. Nah, itu juga nggak boleh. Atau mungkin sekutu atau anggotanya ya. Ini kalau bicara sekutu berarti nanti bentuk badannya adalah persekutuan. Kalau anggota ya nanti bisa CV ya, bisa firma gitu ya, atau apa sih. Nah, itu yang bukan PT gitu ya. Nah, terus kemudian pembentukan atau pemumpukan dana cadangan. Jadi biasanya ada beberapa perusahaan-perusahaan itu bikin namanya cadangan. Misalnya cadangan piutang tak tertagih gitu ya. Nah, itu biasanya ada tuh. Tapi di sini ada yang boleh untuk dana cadangan itu hanya untuk jenis atau sektor usaha tertentu. Misalnya di sini untuk apa nih? Untuk usaha bank ya, atau badan usaha yang menyalurkan kredit, atau sewa guna usaha dengan opsi, atau perusahaan pembiayaan, atau perusahaan ajak piutang. Nah, itu boleh ya, itu boleh. Tetapi kalau misalnya bukan perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan, itu berarti tidak boleh. Kemudian asuransi, cadangan asuransi, cadangan penjaminan untuk LPS, lembaga penjamin simpanan, kemudian biaya reklamasi untuk pertambangan, kemudian biaya penanaman kembali untuk kehutanan, kemudian cadangan biaya penutupan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri. Nah, ini kan hanya tertentu ya, jadi memang nggak semua sektor usaha gitu ya. Jadi hanya sektor-sektor usaha ini aja tertentu yang boleh mencadangkan, artinya boleh membebankan sebagai biaya. Kemudian premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, ini bukan sebagai biaya. Ya, kemudian kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan dihitung sebagai penghasilan bagi yang bersangkutan. Nah, ini apa namanya? Pada saat tadi ya, yang asuransinya dibayar perusahaan itu boleh dibebankan. Tetapi syaratnya nanti asuransinya itu sebagai tambahan penghasilan buat karyawannya. Nanti dipotong PPh. Nah, tapi di sini kalau misalnya yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadinya, WPOP-nya itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Kemudian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura kenikmatan tadi yang saya bilang, yang beras tadi. Jadi beda nih Bapak Ibu nih, kalau misalnya perusahaan memberikan beras sama uang beras. Nah, uang beras. Jadi beras itu berarti natura, barang gitu ya. Jadi kita nerima barang. Pada saat kita nerima barang itu buat kita bukan sebagai penghasilan.
buat si perusahaan itu juga bukan sebagai biaya. Tetapi halnya beda kalau misalnya uang beras nih. Kalau uang beras berarti nanti perusahaan itu nanti membiayakan ya sebagai pengeluaran kepada karyawannya. Nah, bagi karyawan itu menjadi penghasilan yang dikenai pajak. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kecuali jasa penyediaan makanan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natural kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur PMK. Nah, ini kecuali ada pengaturan khusus ya terkait daerah-daerah terpencil nih. Jadi bisa jadi kalau daerah terpencil nanti karyawannya itu diberikan semacam apa fasilitas makan gitu ya, makan sarapan, makan siang, kemudian makan sore. Nah, itu kan sama ya natura juga. Tapi karena di daerah tertentu yang terpencil itu boleh dibebankan. Nanti diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian jumlah yang melebihi kewajaran, jadi over nih, kebanyakan, gitu ya, nggak wajar nih, gitu ya. Biasanya di sini nanti dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak-pihak yang punya hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini kalau misalnya terlalu apa tinggi gitu ya, nggak wajar biayanya itu nanti dibandingkan dengan kewajaran yang semestinya gitu ya. Nah, terus kemudian yang tidak boleh lagi dibebankan adalah harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan. Nah, di sini harta-harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, warisan di sini itu tidak boleh dibebankan kecuali ada kecualinya nih. Kecuali sumbangan ya serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Jadi kalau misalnya kita nyumbang atau kita zakat ke lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah itu nanti boleh mengurangi gitu ya, mengurangi penghasilan netonya. Nah, nanti diatur dengan PP. Nah, tadi ya yang tidak boleh tadi yang udah saya sampaikan PPh-nya, pajak penghasilannya. Jadi kalau PPh itu tidak boleh dikurangkan. Tapi kalau untuk pajak-pajak lain masih boleh gitu ya, masih boleh. Nah, dengan beberapa mekanisme bisa dikapitalisasi atau dibebankan sekaligus. Kemudian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Jadi kadang-kadang kan ada anggota direksi, anggota keluarganya ditanggung perusahaan misalnya. Nah, itu nggak boleh dibebankan sebagai biaya. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Jadi anggota-anggota persekutuan, firma ya, atau mungkin CV, perseroan komanditer. Nah, itu mereka pada saat dapat gaji dari perusahaan itu bukan sebagai apa? Biaya gitu ya, bukan sebagai biaya bagi CV-nya. Karena apa? Karena bagi anggota-anggotanya itu tidak merupakan sebagai objek penghasilan gitu ya. Nah, ini gaji yang dibayarkan juga dikecualikan, misalnya tidak boleh dibebankan. Kemudian sanksi. Nah, kadang-kadang wajib pajak dapat sanksi administrasi, bisa berupa bunga, denda, atau kenaikan. Nah, ini kalau misalnya ada sanksi-sanksi yang dikenain, ya otomatis nanti tidak boleh dibebankan. Berarti kalau misalnya ada ketetapan pajak gitu ya, ada ketetapan pajak, misalnya ketetapan pajaknya apa nih, PBB misalnya, kan PBB juga ada ini ya, ada ketetapannya kan gitu ya, kurang bayar misalnya. Nah, itu nanti kan ada sanksinya, ya berarti nanti pokoknya saja yang dibebankan gitu ya, sanksinya nggak boleh seperti itu. Kemudian pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memberi penghasilan yang memusai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus. Nah, di sini sebetulnya masalah mekanisme dalam arti untuk pembebanannya. Kalau untuk yang masa manfaat lebih dari 1 tahun ini harus melalui
penyusutan atau amortisasi. Jadi nggak boleh nanti dibebankan sekaligus gitu ya, amortisasi. Nah, jadi harus alokasikan per tahun ya melalui penyusutan atau amortisasi. Nah, terus di sini ada juga dikenal namanya biaya bersama atau bahasa yang kadang-kadang kalau di lapangan itu namanya joint cost gitu ya, joint cost gitu ya. Kalau di lapangan, kalau pajak itu namanya joint cost. Joint cost ya, samalah gitu ya, joint cost, biaya bersama. Maksudnya biaya bersama ini adalah biaya-biaya yang digunakan bersama-sama gitu ya. Jadi di sini biaya-biaya yang digunakan bersama-sama untuk 3M, tapi dalam rangkanya kaitannya dengan penghasilan yang objek pasal 4 ayat 1 ya, artinya yang dikenain PPh ya, PPh tapi yang bukan final. Nah, terus penghasilan yang dikenakan final 4 ayat 2, atau mungkin nanti penghasilan yang memang bukan objek pajak 4 ayat 3. Nah, di sini jadi biaya-biaya ini untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan semua ini. Seperti itu. Jadi pada saat misalnya ada biaya yang digunakan bersama-sama ya kan. Nah, ini namanya joint cost gitu ya. Nah, memang mudahnya sebetulnya kalau wajib pajak itu, kalau yang mungkin lebih tanda kutip lebih kepengen mudah gitu ya, biar nggak susah di kemudian hari pada saat menghitung laporan keuangan fiskalnya ya kan. Nah, ini wajib pajak harus menyelenggarakan ya, harus membuat pembukuannya terpisah nih. Mana-mana usaha yang penghasilannya dikenai yang sifatnya final dan tidak final. Jadi kalau yang final berarti 4 ayat 2 tadi, 4 ayat 2, yang tidak final berarti di sini adalah 4 ayat 1. Kemudian menerima penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek. Jadi kalau objek ya berarti 41 sama 4 ayat 2, objeknya bukan objeknya adalah 4 ayat 3, 4 ayat 3, 4 ayat 3. Kemudian bisa jadi nanti dapat namanya fasilitas perpajakan pasal 31A. Nah, kemudian di sini biaya bersama bagi WP ya pada ayat 1 yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional. Nah, ini ada contohnya nggak di sini? Nah, di sini misalnya. Nah, misalnya di sini PTA bergerak di bidang usaha yang penghasilannya dikenakan PPh bersifat final. Dalam suatu tahun pajak, PTA memperoleh penghasilan bruto ada 2 jenis. Yang sifatnya final, ini 4 ayat 2, pasal 4 ayat 2 ya penghasilannya. Kemudian yang tidak final, sifatnya adalah pasal 4 ayat 1. Nah, di sini ada 300 juta, kemudian yang tidak final 200 juta, yang total penghasilan brutonya adalah 500 juta. Nah, di sini apabila biaya bersama-sama tidak dapat dipisahkan, jadi kan maksudnya kan untuk memperoleh penghasilan ini kan perlu biaya kan gitu ya, perlu biaya. Mungkin nanti ada biaya-biaya yang memang langsung kaitannya dengan yang ini, yang 4 ayat 2. Kalau yang ada biaya-biaya yang benar-benar full kaitannya dengan yang 4 ayat 2 ya berarti otomatis tidak bisa dibebankan sebagai biaya. Yang bisa dibebankan adalah yang kaitannya benar-benar langsung dengan yang tidak final ini. Tetapi ada kalanya nanti ada biaya yang memang kaitannya dengan dua penghasilan ini, dua-duanya gitu ya. Nah, tapi kita susah nentuinnya gitu ya, Misalnya di sini setelah dilakukan penyesuaian fiskal, biaya bersamanya yang tidak dapat dipisahkan sebesar 250 juta. Jadi 250 juta itu untuk apa? Untuk mendapatkan gitu ya, untuk memperoleh penghasilan yang 2 ini, yang sifatnya final sama yang tidak final. Nah, berarti
Berapa sih biaya yang dikurangkan? Sebetulnya kita untuk mencari yang di sini ya, mencari berapa biaya yang di sini. Berapa biaya yang semestinya untuk mendapatkan penghasilan sebesar 200 juta. Kan pasti perlu biaya. Ini 250 itu adalah kaitannya 300 sama 200. Kita pengen tahu yang hanya kaitannya dengan 200 saja berapa. Karena di sini nggak bisa langsung diketahui secara pasti. Berarti nanti kita hitung secara proporsional. Berarti proporsionalnya adalah yang boleh mengurangi 200 itu adalah ya sebesar 2/5, 2 ya, 2/5 berarti dibandingkan dengan totalnya dikalikan dengan 250 juta ini. Berarti atas yang 200 ini ya, 200 ini berarti nanti dikurangkannya adalah dengan 100. Jadi secara fiskalnya demikian. Jadi ini untuk yang joint cost gitu ya, joint cost. Kemudian terakhir mengenai fasilitas perpajakan. Nah, ini kalau kita bicara fasilitas perpajakan ini diberikan gitu ya kepada wajib pajak dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja. Nah, ini diberikan. Ini kalau perusahaan-perusahaan yang memberikan kegiatan praktik kerja nih, terutama dari SMK gitu ya, lulusan SMK, kemudian diberikan magang, ya kan, pembelajaran dalam rangka pembinaan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Coba bayangin kalau misalnya dalam satu kali penyelenggaraan praktik kerja ya, itu biayanya untuk misalnya satu angkatan lah, misalnya ada 500 anak gitu ya, 500 anak. Misalnya dia pengeluaran biayanya magang itu misalnya 1 miliar gitu ya. Ad cost-nya misalnya kita bicara biaya yang dikeluarkan, ad cost-nya misalnya 1 miliar. Nah, ini perusahaan dalam laporan keuangan fiskalnya itu nanti akan diberikan semacam fasilitas. Bukan 1 miliar yang diberikan pengurangan, tapi dikalikan 200%, berarti 2 miliar nih. Nah, 2 miliar. Pasti untung kan gitu kan. Karena kan biaya nih, semakin biayanya tinggi, otomatis PPh-nya semakin kecil. Nah, ini ada, ya memang nanti ada persyaratan gitu ya. Di sini kompetensi tertentu tersebut merupakan kompetensi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program praktik kerja, magang, pembelajaran yang strategis, ya kan, dan mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau industri. Nah, sebetulnya sekarang pemerintah itu kepenginnya dari dari lulusan SMK, lulusan vokasi gitu kan, mereka bisa langsung dapat kesempatan gitu ya, dapat kesempatan untuk praktek kerja, magang dan seterusnya ini. Dan bagi perusahaan yang memberikan kesempatan tempat praktek kerja, tempat pemagangan juga diberikan fasilitas PPh. Fasilitasnya berupa adalah apa? Biayanya 200% lebih daripada yang dikeluarkan semestinya. Ya, jadi luar biasa nih kalau biayanya yang dikeluarkan ad cost-nya 1 miliar, dia bisa membebankan sebesar 2 miliar gitu kan. Jadi kan otomatis nanti PPh yang dibayarnya menjadi berkurang seperti itu. Nah, ini wajib pajak dapat diberikan pengurangan. Pengurangan paling tinggi 200% meliputi. Nah, ini pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk praktek. Tambahan bruto paling tinggi 100 dari jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan praktek kerja pemagangan atau pembelajaran, sama ya tadi ya. Jadi di sini ada tambahan pengurangan biaya ya dari yang semestinya. Ini ketentuannya gitu ya. Nah, ketentuannya dengan perusahaan nih, wajib pajak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan tadi yang menjadi 200% ya.
telah melakukan kegiatan praktek kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM yang berbasis kompetensi tertentu. Kemudian memiliki perjanjian kerjasama, ada perjanjiannya. Kemudian si perusahaan juga tidak dalam keadaan rugi fiskal nih. Nah ini kadang-kadang jadi pertanyaan juga nih. Masa dia rugi bisa ngeluarin biaya pemagangan? Nah itu kan makanya kemudian jadi pertanyaan. Terus ini si perusahaan nanti harus punya namanya surat keterangan fiskal atau SKF ke kantor pajak. Jadi pada dasarnya sebetulnya mudah nih ya manfaat fasilitasnya yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian kegiatan fasilitas tadi udah ya ini. Cakupan kegiatan nih. Nah ini cakupan kegiatan nih yang penting nih, cakupan kegiatan praktek kerja atau pemagangan merupakan kegiatan yang diikuti oleh siswa ya, siswa pendidik atau tenaga kependidikan ya di sekolah menengah SMK nih, sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Jadi sebetulnya bukan hanya siswa ya, termasuk guru-guru pun bisa gitu ya, kegiatan praktik kerja dan pemagangan. Kemudian biaya yang dikeluarkan oleh si perusahaan itu nanti dapat tambahan pengeluaran menjadi 200%. Kemudian termasuk mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan di perguruan tinggi diploma pada pendidikan vokasi. Berarti bisa D1, D2, D4 ya, kan vokasi. Kemudian peserta latih, instruktur, tenaga kepelatihan di balai latihan kerja. Kemudian perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun yang dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Pemprov, Pemkab, Pemko, ya, yang dilakukan oleh wajib pajak di tempat usaha wajib pajak. Nah ini saya rasa sebetulnya cakupannya luar biasa nih ya, cakupannya luar biasa. Artinya tinggal apakah wajib pajak mau memanfaatkan atau tidak memanfaatkan. Karena memang tujuannya pemerintah biar apa? Terutama yang siswa yang di sekolah menengah kejuruan di SMK maupun siswa-siswa yang di pendidikan vokasi ya di perguruan tinggi itu bisa praktik secara langsung atau melakukan pemagangan gitu ya. Nah ini kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan oleh WP untuk mengajar di sekolah menengah kejuruan, madrasah, perguruan tinggi, program pada pendidikan vokasi atau balai latihan kerja. Nah ini terkait masalah tadi biaya tadi ya. Ini kemudian biaya-biaya untuk kegiatan praktek kerja, pemagangan dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM yang mendapatkan tambahan pengurangan meliputi pertama adalah penyediaan fasilitas fisik. Ya, fasilitas fisik nih. Ini berarti tempatnya kan gitu ya. Nah, tempatnya dan penunjang fasilitas fisiknya. Kemudian instrukturnya. Nah, ini instrukturnya atau pengajar sebagai tenaga pembimbing. Kemudian barang atau bahan untuk keperluan pelaksanaan. Kemudian honor termasuk ya, kadang-kadang kan siswa atau mahasiswa yang magang ya, yang diberi pelatihan gitu ya, praktek kerja biasanya kan dapat namanya honor gitu ya. Nah itu juga di sini nanti boleh dikurangkan dan dapat fasilitas ya tadi ya. Kemudian apa lagi nih, biaya sertifikasinya. Nah ini biaya sertifikasi kompetensi baik bagi siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat dengan hubungan kerja, pendidik, pelatih, tenaga kependidikan, kepelatihan, dan atau instruktur yang merupakan peserta praktik kerja atau pemagangan. Nah, seperti ini nanti ini bisa dibiarkan. Jadi detail sekali ya PMK-nya ya, PMK tahun berapa nih? PMK 128 ya. Nah, kemudian fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian pengembangan tertentu di Indonesia. Nah ini kalau yang litbang ya, yang litbang. Kalau yang ada hubungannya dengan Bapak Ibu mungkin yang ini ya, yang terkait masalah apa namanya 200% gitu ya biayanya
dapat ditambahi ya insentifnya nambah 100% lagi, walaupun biaya pengeluarannya at cost-nya tadi 1 miliar ya, yang dibebankan bukan hanya 1 miliar tapi bisa mencapai 2 miliar gitu ya, walaupun buktinya hanya 1 miliar seperti itu. Kemudian terakhir nih, fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan litbang ya, litbang tertentu di Indonesia. Nah ini malah lebih tinggi lagi ya, kepada WP dalam negeri yang melakukan kegiatan litbang tertentu di Indonesia diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan ya. Jadi nanti ada persyaratannya gitu ya, persyaratannya termasuk harus dilakukan di Indonesia kan gitu, di Indonesia, kemudian dibebankan dalam jangka waktu tertentu. Terus kegiatan penelitian pengembangan tertentu tersebut merupakan kegiatan penelitian pengembangan yang dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, inovasi, penguasaan teknologi baru atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk meningkatkan daya saing. Nah ini jadi nanti kaitannya ini diaturnya dengan peraturan menteri ya, dan biasanya nanti ada semacam aturan tertentu atau aturan yang terkait mengenai di Kementerian Pendidikannya seperti itu, karena kan ini litbang ya. Nah, nanti entah itu yang kaitannya dengan perguruan tinggi atau yang pendidikan menengah dan seterusnya. Nah ini tapi intinya apa namanya, bahwa di sini yang diberikan adalah wajib pajak badan ya, badan dalam negeri, wajib badan dalam negeri. Jadi bisa PT ya, kebanyakan PT ya, PT. Tapi kalau mungkin CV, firma, kongsi, koperasi mungkin belum gitu ya. Ini biasanya industri lah ya, industri tertentu yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah paparannya sudah saya sampaikan semua nih. Ada lumayan banyak, ada berapa nih? 64 slide, 63 ya, 63 slide. Mungkin kalau ada pertanyaan masih ada waktu nih sampai jam 12 ya, Bu Tuti ya. Itu. Iya Pak, jam 12. Nah, iya, jam 12. Kan pas nih, ya kan? Ada tadi tanya jawab juga sambil jalan. Nah, ini materi udah saya sampaikan semua. Mudah-mudahan bisa diikuti nih, ya kan? Diikuti nih. Membuka apa ya? Membuka cakrawala baru mengenai masalah biaya ya Bu ya. Lumayan banyak nih Bu. Iya. Iya. Terima kasih banyak Bapak Sofan atas materi yang sudah disampaikan. Ini ada yang mau bertanya Bapak sepertinya. Monggo Pak Ahmad. Silakan. Silakan Pak. Enggak, saya nyuruh Pak Sono aja. Pak Sono. Oh gitu. Pak Sono, Pak Sono. Saya dulu. Ayo Pak Sono. Ayo Pak Sono. Monggo Bapak Ibu. Aduh, mohon maaf ini saya ada tamu ini. Sama sebenarnya yang mau saya tanyakan seperti tadi Pak Basori itu tadi, karena rumah makan ketika saya makan di rumah makan tapi kan sama jenengan. Oke. Ya. Terus ini Pak, di SMK itu memang yang diajarkan untuk pajak kan hanya di akuntansi. Padahal pajak itu penerimaan negara yang luar biasa. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Sulfan tadi, penerimaan negara yang paling besar diantaranya pajak. Nah, SMK hanya akuntansi, hendaknya mbok iyao. Karena PBB wajib, nantinya semua orang pasti akan berhadapan dengan PBB, pasti itu. Ya. Nah, hanya akuntansi tok yang mengenal pajak itu, yang TO jurusan, karena di sekolah kami jurusannya ada 4, TM tidak ada, TO tidak ada, TKJ tidak ada, hanya akuntansi tok. Nah,
ini ya sedikit lah, misalnya 1 jam atau 2 jam tiap-tiap kelas itu. Iya. Harapan saya dikasih Apa sama chat deh? Pak Sono mana Pak Sono? Masih di tempat tadi? Tadi kan kepanggil ya otomatis tadi dari operatornya. Ayo Pak Sono. Mana Pak Sono nih? Belum balik dia. Ayo Pak Sono. Belum diklik tadi itu berarti. Pak Sono. Wah, Pak Sono hilang ini Pak. Kita tadi hilang semua Pak. Bu Sri. Ayo Bu Sri. Ayo Bu Sri. Moodnya di Bu Sri. Moodnya, ayo Iya, monggo. Pak, sebentar nggih. Iya. Ditunggu mungkin Pak Sono masih buka pintu nih, Pak. Mas. Lagi buka pintu. Nggih, monggo. Dan mungkin sambil menunggu Pak Sono bergabung kembali di kelompok ini, mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang ingin menanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Sulfan. Monggo Bapak Ibu katuran. Ya Bu Sri. Nah, Nasrib, nggih monggo Pak. Terima kasih Pak. Nggih. Materinya banyak sekali Pak, kesan saya. Tapi ada sesuatu yang mohon maaf, yang mudah-mudah saya yang saya ingat, yaitu berkaitan dengan biaya yang tidak dapat dikurangkan. Di situ diantaranya adalah WP badan. Itu kalau berkaitan dengan asuransi, contohnya Pak. Asuransi kalau yang berkaitan dengan asuransi tidak dapat dikurangkan, tetapi kalau yang asuransi itu masuk di gajinya karyawan, itu akhirnya dapat dikurangkan. Ya. Penangkapan saya. Terus yang menjadi pertanyaan saya adalah filosofinya itu apa Pak sebenarnya? Kalau gaji itu tidak dimasukkan sebagai penghasilan kok tidak boleh dikurangkan, tapi kalau masuk ke penghasilan pihak karyawan kok boleh. Terima kasih. Siap Pak Narsib. Jadi emang bicara udah filosofi ini berat nih kalau pertanyaannya filosofi Pak. Sebentar saya buka dulu ya Pak. Buka dulu di file ini dulu Pak. Nah, yang tadi nih Pak. Mungkin saya agak nanti slide-nya yang boleh ya Pak ya. Yang asuransi tadi, yang ada asuransi. Nah ini Pak ya. Nah mungkin kaitannya dengan WP badan dalam arti kan ini kita melihatnya adalah melihat pemberi kerja atau perusahaannya atau wajib pajak badan itu sendiri. Nah, hal yang lumrah Pak, hal yang lumrah karena memang ketentuan di Undang-Undang Jam Sostek ya. Di Undang-Undang Jam Sostek dan peraturan turunannya itu memang mewajibkan bahwa si perusahaan itu harus namanya menanggung asuransi karyawannya di sini. Nah, menanggung asuransi karyawan di sini berarti kan bagi si perusahaan itu kan sebagai apa? Beban Pak, sebagai biaya. Sebagai beban atau sebagai biaya. Nah, di sini asuransi-asuransi yang dibayarkan oleh si perusahaan kenapa dianggap sebagai penghasilan? Ini filosofinya adalah kalau menurut saya ini karena ini merupakan tambahan kemampuan ekonomis atau sebagai tambahan tambahan tanda petik kekayaan yang sebetulnya tidak bisa langsung dimanfaatkan. Kan dimanfaatkannya kalau misalnya dia kecelakaan kan gitu ya, atau mungkin karena sesuatu hal kematian dalam pekerjaannya. Nah ini dianggap merupakan penghasilan yang diterima oleh karyawan yang bersangkutan seperti itu. Jadi semacam boleh dibilang ini tunjangan gitu ya, tunjangan yang diberikan kepada karyawan oleh si perusahaannya seperti itu Bapak. Kalau terkait masalah kenapa sih dianggap sebagai penghasilan? Jadi mudahnya Pak, kalau karyawan itu menjadi penghasilan yang dikenai PPh, berarti nanti bagi si perusahaan
bagi si perusahaan ini juga menjadi biaya gitu, Pak. Biaya yang mengurangi penghasilan bruto untuk ditentukan berapa penghasilan fiskalnya yang akan dikenai pajak ya, dikenai tarif pajak berapa persen. Nah, artinya kalau misalnya bagi pihak yang menerima, kan berarti kan ada dua pihak, Pak. Ada pihak pemberi, ada pihak penerima. Pihak pemberinya perusahaan. Perusahaan dianggap sebagai biaya. Berarti pihak penerimanya sebagai penghasilan yang dikenai pajak. Di sininya si pihak, saya tulis misalnya pihak pemberi gitu ya. Pihak pemberi sama pihak penerima. Di sini penerimanya karyawan, pemberinya sebagai penghasilan, pemberinya saya salah, kebalik nih. Pemberinya sebagai biaya, berarti penerimanya sebagai penghasilan, Pak. Nah, di sini penerimanya penghasilan yang dikenai pajak PPh, di sini pihak pemberinya biaya yang dapat dikurangkan, dapat dikurangkan, seperti itu. Tetapi ada kalanya, Pak, ada kalanya beberapa yang konsepnya nggak demikian. Artinya apa? Pemberi boleh, Pak, dibebankan sebagai biaya nih, ya kan, sebagai biaya. Tetapi bagi si penerima tidak dikenain PPh pada saat itu. Misalnya yang untuk ini, Pak, jaminan hari tua. Ini sebetulnya masalah apa? Titik pemajakannya, Pak. Titik pemajakannya kapan? Sebetulnya kalau kita bicara secara filosofi, apa sih yang dikenain pajak gitu, Pak? Jadi kalau bicara ini, Pak, filosofi pemajakan gitu, Pak, ya. Kalau bicara filosofi pemajakan, apa sih yang dikenain pajak penghasilan gitu kan? PPh itu atas apa gitu ya? Atas apa gitu ya? Kan atas penghasilan, Pak, yang dikenai. Penghasilan itu adalah apa? Kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis. Jadi setiap kemampuan ekonomis yang diterima oleh siapapun, oleh wajib pajak, itu dianggap merupakan penghasilan. Nah, kalau bicara tambahan kemampuan ekonomis, kalau untuk perusahaan itu adalah namanya laba, Pak. Laba bersih. Nah, ini adalah tambahan kemampuan ekonomisnya. Tetapi kalau bagi saya sebagai karyawan, sebagai pegawai, itu tambahan kemampuan ekonomisnya adalah penghasilan yang saya terima setiap bulan. Nah, seperti itu. Tapi itu pun belum menjadi tambahan kemampuan ekonomis full. Kenapa? Karena saya harus mengurangi dengan biaya. Biayanya apa namanya? Namanya PTKP. Jadi kalau istilah di perusahaan tambahan kemampuan ekonomis itu adalah laba bersih, kalau bagi orang pribadi itu adalah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak itu tergantung kitanya, Pak. Apakah nikah, kawin dengan berapa tanggungan, misalnya kan kalau di pajak itu maksimal 3 kan gitu ya. Berarti selama misalnya ada penghasilan netonya lebih besar daripada PTKP, berarti selisihnya itu adalah apa? Tambahan kemampuan ekonomis. Nah, kembali ke masalah filosofi yang tadi. Pada saat misalnya si A, si pemberi, si B, si penerima, di sini sebagai beban yang boleh dikurangkan, berarti di sini sebagai penghasilan. Nah, pada saat misalnya kaitannya dengan pajak, di sini boleh dibebankan sebagai biaya, berarti di sini juga sebagai objek yang dikenai pajak penghasilan. Seperti itu, Pak. Nah, ini memang kalau melihat bagian yang di sini, Pak, memang kadang-kadang bingung juga gitu ya. Kok di sini pengenaan PPh-nya kenapa ditangguhkan? Tetap kena PPh, Pak, yang di sini untuk yang apa namanya? Premi ya, semacam iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh perusahaan itu sebetulnya bagi si penerima, bagi pegawai yang bersangkutan tetap sebagai objek, tetapi pengenaan PPh-nya bukan saat diberikan, tapi nanti diberikannya setelah pensiun. Nah, belum pensiun ya belum diberikan.
sebelum pensiun ya belum dikenai PPh, tapi nanti kalau setelah diberikan uang pensiun pada saat sudah pensiun baru dikenain PPh, seperti itu. Jadi ini sebetulnya masalah pemajakannya itu titiknya berbeda nih, bukan pada saat diterima manfaat sekarangnya, tapi nanti manfaat yang akan datang. Tapi kalau premi ini kan langsung, ya dalam arti dibayarkan langsung jadi penghasilan. Tetap sama-sama di sini boleh dikurangkan sebagai biaya. Jadi memang ada juga beberapa yang umumnya malah gitu Pak ya, umumnya. Jadi kalau tidak boleh dikurangkan sebagai biaya, bagi penerima juga bukan sebagai penghasilan. Contohnya kalau tadi yang natura Pak. Contohnya yang tadi natura ya. Jadi kalau misalnya di sini pemberi kerja gitu ya, perusahaan di sini dia memberikan bentuknya ke karyawan, ke pegawai. Ini bentuknya adalah natura atau barang gitu ya. Jadi memberikannya barang nih Pak. Bukan memberikannya uang. Jadi yang tadi saya bilang, kalau memberikannya uang bentuknya uang gitu ya, itu penghasilan bagi pegawai. Tapi kalau misalnya memberikannya dalam bentuk barang, itu bukan sebagai penghasilan bagi pegawai. Jadi di sini bagi si pegawai yang bersangkutan, barang yang diterima ini itu bukan sebagai objek PPh Pak, tidak dikenai pajak Pak. Bagi perusahaan, di sini tidak boleh dibebankan Pak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Nah ini, jadi di sini sebagai bukan objek, di sini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Jadi seperti ini. Jadi nanti pasangannya itu kalau perusahaan mengeluarkan biaya tidak boleh, ya otomatis nanti bagi pegawai yang menerima juga bukan sebagai objek yang dikenai PPh. Kalau yang ini kan hanya masalah sebetulnya sama-sama dikenai PPh, cuman masalah titik pemajakannya saja gitu ya, terkait masalah jaminan hari tua. Nah ini secara kalau kita bicara filosofi, sebetulnya kalau bicara penghasilan ya Bapak Ibu ya, bentuknya barang atau bentuknya uang kan sama-sama penghasilan kan, seperti itu. Artinya secara konseptualnya ya namanya penghasilan ya semua tambahan kemampuan ekonomis, tapi kemudian di undang-undangnya diatur sebaliknya gitu ya, artinya dia sebagai bukan objek pajak. Nah situ. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan Pak Narsib. Iya Pak. Mungkin pertanyaan mudah-mudahan bisa ini sami-sami Pak. Tapi sedikit saja bisa nggih? Sedikit aja. Boleh, silakan Pak, nggak apa-apa. Teknis. Jadi misalkan teknis. Kalau asuransi itu oleh WPB itu tadi diinkludkan ke penghasilannya karyawan, otomatis bisa. Tapi kalau misalkan nggak sampai diinkludkan, nggak masuk ke penghasilan, gimana Pak? Oh, maksudnya itu tetap dibayar pemberi kerjanya Pak? Ya. Pemberi kerja bayar, tapi nggak dimasukin Pak? Betul. Ya nanti perusahaannya yang salah Pak, bukan pegawainya yang salah Pak. Terima kasih. Iya Pak. Itu nanti perusahaannya yang salah Pak. Nanti karena itu kewajibannya perusahaan, kewajibannya pemberi kerja untuk menghitung berapa yang harus dipotong. Jadi kalau karyawan sih nggak masalah Pak, suka-suka aja kan gitu ya. Tapi nanti perusahaannya yang dikejar sama orang pajak. Ini kenapa salah motongan gitu ya? Karena tidak memasukkan asuransi sebagai premi asuransi yang dibayar pemberi kerja sebagai objek PPh-nya seperti itu. Kalau ya gila, betul Pak. Jadi seperti itu. Jadi yang salah ya perusahaannya nanti yang disalahin, bukan karyawannya Pak, sama orang pajak. Nah, pegawai kan tinggal dipotong-potong aja ya. Seperti saya dengan Bapak sama Ibu kan dapat penghasilan dari pemberi kerja gitu ya, dari baik pemerintah ataupun swasta gitu kan. Nah, itu kan langsung dipotong. Kita tiap tahun dapat bukti potongnya. Jadi kalau misalnya si pemberi kerjanya salah menghitung ya bukan salahnya kita, salah pemberi kerjanya kan gitu. yang dicari bukan kitanya sama orang pajak Pak, tapi pemberi kerjanya, lembaga kita, kantor kita, seperti itu. Ada lagi silakan, monggo.
Tadi sih kalau yang nggak salah saya tangkap tadi Pak, tadi belum datang ya. Pak. Pak Astagfirullahaladzim. Sono, Pak Sono. Pak Sono. Ayo Pak Sono. Ye, nah itu masalah ini Bu, mungkin Bu Tuting ye, apa namanya terkait masalah materi pembelajaran kalau di mana di SMK ya. Memang pajak itu kan memang seharusnya kan semuanya diberikan gitu ya, diberikan dalam arti materi walaupun mungkin hanya kulit-kulitnya saja lah. Ya kulit-kulitnya saja lah, nggak terlalu mendalam gitu kan, minimal pemahamannya tahu istilahnya, terutama mungkin yang mungkin belum dimasukkan mungkin ya Bu ya, terkait masalah ini kali ya, pajak-pajak daerah kali ya, PBB misalnya gitu ya, terus BPHTB, kemudian apa pajak kendaraan bermotor, nah itu belum kali ya, itu merek dia. Nah, jadi memang belum ya itu ya Bu ya, di materi pembelajaran ya Bu ya, mengenai pengenalan pajak untuk siswa gitu ya. Jadi mungkin jadi pertanyaan gitu kan, seperti tadi Pak Basori juga menanyakan, kok saya dikenain rumah makan PPN sih kan gitu ya. Jadi itu Betul. Masa PPN itu rumah makan. Nah itu makanya kan itu Pak, maksudnya mungkin di materi-materi pembelajarannya mungkin perlu dirumuskan kembali gitu ya, rumuskan kembali. Seingat saya dari 2-3 tahun terakhir pihak Kementerian Keuangan dengan pihak Kementerian Pendidikan terutama yang menengah gitu ya, dari SD, SMP, SMK itu sedang ini menyusun mengenai kurikulum pajak gitu ya, kurikulum pajak untuk pendidikan menengah dasar gitu kan. Nah mudah-mudahan nanti mungkin realisasinya mungkin belum sekarang kali Bu ya, karena kan memang harus merubah tatanan materinya kan gitu ya, tatanan materinya ya. Dan itu kan sebetulnya kalau kita bicara pajak kan sebetulnya sangat banyak gitu kan. Saya rasa mungkin perlu juga dipaham diberikan pemahaman misalnya dalam suatu materi pajak gitu ya. Istilahnya kenapa sih dikenai pajak daerah gitu kan? Kenapa sih tidak dikenai pajak pusat? Kenapa misalnya ini PPN, kenapa ini bukan PPN? Misalnya tadi kayak Pak Basuri nanya gitu ya. Kemudian kok ada PBB gitu kan? Kok kalau misalnya bayar PBB terus jual dikenain PPh final 2,5%. Kok yang beli bayar lagi BPHTB, pajak atas pembeliannya kan seperti itu. Nanti kalau mobil, kok pas saya beli mobil kena PPN gitu kan. Beli mobil kena PPN nih. Jadi istilahnya pertama gini Bu, kalau alurnya itu kalau pajak kan begini Bu. Pada saat kita dapat penghasilan, kita suruh bayar PPh. Nah, kan dapat netnya nih Bu kita Bu. Terus netnya ini kan semacam kelebihannya yang kita punya. Terus kita beli barang, kita beli mobil, kemudian kita bayar PPN atas pembelian mobil. Ya, PPN. Nah, kan seperti itu. Kita sudah punya mobil nih Bu, sudah punya mobil. Nanti tiap tahun kita bayar namanya apa? Pajak kendaraan bermotor kan gitu. Jadi dipajaki terus kan gitu. Dipajaki terus. Nah itu kan kalau misalnya secara konsep kita belum paham, repot itu Bu, jelasin kemana-mana juga bingung kan gitu ya. Apalagi kalau anak-anak sekarang kan nanya kan, loh Pak, kok kemana-mana dikenai pajak semua ya kan gitu ya. Kayaknya nggak ada yang nggak kena pajak. Jadi kalau katanya begini Pak Basori sama Bapak-bapak sama Ibu yang lain nih. Jadi katanya itu kalau kalau dari filsuf gitu ya. Jadi begini Pak katanya, di dunia ini yang nggak bisa dihindari cuma 2 Pak, mati sama pajak Pak katanya Pak. Masa? Iya Pak, betul Pak. Itu di luar negeri seperti itu Pak. Karena terus terang kalau saya pernah membandingkan Pak, pajaknya kita dengan pajaknya di luar negeri, itu jauh lebih besar Pak pajaknya di luar negeri Pak. Di luar negeri itu kalau pajaknya orang pribadi itu bisa 45% Pak. Makanya kalau di luar negeri itu orang-orang yang kaya itu ya biasanya ya artis, kemudian olahragawan gitu Pak.
Kalau orang-orang biasa seperti kita tuh nggak ada yang kaya, Pak. Cukup buat makan sama buat hidup sehari-hari, Pak. Betul, Pak. Bapak yang itu penyanyi kita, Pak, yang dulu di Prancis, Pak. Bapak tahu, Pak? Yang kemudian balik lagi itu kan ke Indonesia juga. Itu kan dipajakinya, itu dipajakinya ngeri, Pak, di sana. Bisa pajaknya itu kalau nggak salah dari penghasilan itu bisa lebih dari 40%, Pak. 45 atau berapa gitu. Memang besar, Pak. Memang besar sekali. Nyela sedikit, Pak Zulfan. Ye, monggo, Pak. Nyela sedikit ini. Nggih, monggo, Pak. Dari pengen tahu aja. Mohon maaf Bu Sri ya, mohon maaf. Nggih, Pengen monggo tahu Pak aja. aturan, Pak. Pengen tahu aja. Warga negara Indonesia, khususnya kita-kita ini, itu seberapa ya? Seberapa persen, Pak, patuhnya kepada pajak, Pak? Soalnya saya lihat itu masih simpang apa ya, ketimpangan itu masih terjadi, Pak. Gimana, Pak? Siapa? Jadi memang begini, Pak. Di pajak, Pak, mohon maaf nih, Pak, mungkin agak mendasar juga, Pak. Di pajak itu kan tadi yang saya bilang tidak memandang siapapun wajib pajaknya, Pak. Artinya mau wajib pajaknya, wajib pajak orang pribadi seperti kita, Pak. Kemudian badan itu diberikan apa sih namanya? Diberikan semacam ini, Pak, dari negara itu untuk memenuhi memenuhi kewajiban. Kalau smart tuh enggaknya pajak itu kan memaksa, Pak. Pajak itu kalau Ya, gambarnya ada asas memaksanya. ya, ada unsur memaksanya. Artinya kan itu memaksa. Ya. Mungkin saya begini, Pak, menganalogikannya, Pak. Saya Muslim, Pak. Saya Muslim itu, Pak. Kalau saya bawa uang di dompet, Pak, ada uang 2.000-an, 5.000-an, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000-an di dompet, Pak. Saya ke masjid, kemudian pas sholat Jumat ada kotak jalan tuh, Pak. Betul. Ya kan, kotak jalan. Iya. Saya ngambil dompet, saya yang paling pilih itu ngambungin 100.000, Pak. Itu sebetulnya kan sama, Pak, sebetulnya konsepnya. Dalam arti karena kan butuh apa ya? Butuh kesadaran, Pak. Apapun gitu, Pak. Zakat yang wajib buat saya, buat Muslim itu juga berat sekali, Pak, untuk mengeluarkan gitu ya. Apalagi kalau misalnya harusnya tiap bulan dikeluarkan, terus kemudian dikeluarkannya setahun sekali. Itu kalau setahun sekali kan kalikan 12, Pak. Itu sangat berat, Pak. Itu sama kayak pajak, Pak. Sama. Makanya di pajak, Pak, di pajak itu nggak mungkin hitungan pajaknya itu setahun sekali, Pak. Jadi sebulan sekali pun ada. Sama seperti itu konsepnya, Pak. Sebetulnya konsepnya sama. Jadi pada saat misalnya bayar pajak, seperti kita, Pak, karyawan, itu sama perusahaan dipotongin dulu. Jadi istilahnya dipotongin dari gaji bulanan kita, terus kemudian dibayarkan ke negara. Coba kira-kira pernah nggak Bapak lihat di bukti potong ya, di bukti potong PPH yang Bapak terima, Ibu terima itu. Kira-kira berapa pajaknya itu, Pak? Kira-kira. Mungkin misalnya 30 juta lah totalnya gitu ya. 30 juta kalau bagi 12 kan sudah 2 jutaan, Pak. 2,5 juta misalnya kan gitu. Ya. Coba Bapak bayar pajak istilahnya langsung 30 juta, Pak. Setahun sekali. Yakin beratnya luar biasa, Pak. Makanya lewat mekanisme hanya pemotongan untuk yang orang pribadi karyawan. Nah, makanya kemudian kalau untuk karyawan-karyawan yang memang sudah wajib dipotong PPH, itu saya rasa sudah selesai itu, Pak. Sudah selesai. Dalam arti, kalaupun Bapak lapor kemarin SPT tahunan di akhir bulan Maret, saya rasa harusnya nihil. Seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang dalam arti tanda kutip yang bukan karyawan, misalnya dia artis, ya kan? Kemudian apa namanya orang-orang ahli, misalnya kayak dokter, konsultan, ya, terus kemudian arsitek yang dapat penghasilannya dari macam-macam, terus kemudian pengusaha, orang pribadi pengusaha. Nah, ini juga sama nih. Nah, mereka kan tinggal tergantung kesadarannya nih, Pak. Mau melaporkan nggak nih? Kalau misalnya nggak mau melaporkan, ya sudah, mereka nggak patuh. Gitu kan. Saya rasa kalau misalnya kayak kita ini, Pak, pegawai-pegawai, saya rasa patuh, Pak, pajaknya sudah selesai, Pak, dibayar. Seperti itu.
Iya kalau Bapak, saya bukan pegawai Pak. Nah, kalau Bapak bukan pegawai, nah itu makanya tergantung kesadarannya Pak Basori kan gitu. Tadi yang saya bilang, ya kan, yang saya bilang, kalau misalnya saya sebagai Muslim, saya datang ke masjid pas Jumatan, ada kotak lewat Pak, itu saya ngambil uang di dompet itu berat Pak, ngambil yang 100.000 Pak. Saya pasti milih-milih Pak. Seperti itu. Itu sama dengan pajak Pak. Pajak pun begitu. Pada saat kita menghitung besarnya pajak yang akan kita setorkan ke negara, itu juga berapa? Pasti nanti mikir gitu kan. Pasti mikir. Apalagi kalau penelitian Pak, kalau di luar negeri ada penelitian begini Pak. Ternyata semakin orang itu semakin Terkenal. bukan Pak. Orang semakin tingkat pendidikannya tinggi Pak. Itu semakin orang itu menghindari pajak itu semakin besar Pak. Gitu Pak. Begitu Pak. Itu ada penelitian seperti itu Pak. Jadi orang semakin pinter itu semakin menghindari pajaknya tinggi, bukan semakin patuh Pak. Seperti itu. Mungkin kayak kita nih ibu-ibu di sini gitu ya, nggak tahu masalah pajak kan, udahlah dipotong-potong aja selesai. Yang penting saya dapat net segini, udah bisa buat hidup, buat keluarga, buat apa namanya bantu suami, buat anak-anak sekolah segala macam. Udah Pak, pikirannya simpel gitu Pak. Beda kalau yang orang-orang yang udah tingkat pendidikannya tinggi Pak, yang istilahnya sudah tahu masalah pajak bagaimana, ini masalah bagaimana, itu udah pikirannya gimana caranya mengecilkan pajaknya yang akan dibayar. Seperti itu. Ya, itu di mana-mana Pak. Itu di mana-mana Pak seperti itu Pak, bukan hanya di kita Pak. Sedikit Pak Julvan lagi. Monggo. Mohon maaf untuk yang lain. Biasanya Pak, nun sewu ini biasanya. Biasanya kita kan seperti pakai konsultan pajak ini. Ini betul. Gimana Pak? Diperbolehkan Pak. Gimana? Apakah mereka itu merekayasa? Apakah mereka itu membantu dan lain sebagainya? Gimana? Yang banyak itu. Aduh, kalau yang banyak saya nggak tahu Pak. Tapi kan begini Pak, namanya konsultan gitu ya, konsultan kan pasti mereka kan dalam arti share materi. Oh, materi yang tadi ya, iya siap. Nanti saya share, siap, aman. Nanti saya lewat. Kan tadi ada grupnya itu ya. Nggak apa. Nah ini Pak Basori, dalam arti begini, mungkin konsultan itu kan sifatnya membantu Pak. Membantu karena wajib pajak itu tidak semuanya tahu. Terus kedua yang juga perlu dipertimbangkan mengenai masalah kapasitasnya pegawai pajak juga Pak. Pegawai pajak juga nggak banyak Pak. Hanya kalau nggak salah sampai dengan sekarang itu ya sekitar 45.000 Pak. 45.000 pegawai di DJP Pak. Artinya itu kan sudah termasuk pimpinan ya. Ya mungkin kalau pelaksana di lapangan ya sekitar 25 sampai 30 ribuan lah Pak. Nah itu kan artinya melayani wajib pajak yang penduduk kita aja berapa Pak? Kalau anggap misalnya yang sudah punya NPWP 60 juta seingat saya Pak, 60 juta orang pribadi yang sudah punya NPWP. Belum badan yang sekitar mungkin ya di angka-angka 20 sampai 40-an ribu gitu Pak. Jadi artinya memang banyak juga. Makanya di sini peran konsultan pajak itu adalah sebagai apa? Jembatan Pak. Sebagai jembatan yang menjembatani antara kepentingannya wajib pajak dengan kepentingannya kantor pajak, artinya kepentingannya DJP. Nah, di sini yang saya rasa untuk konsultan-konsultan pajak dalam arti yang sudah dalam arti apa namanya mereka tahu hal seperti ini, Pak. Ya mereka pasti kan nyari uang juga, Pak. Tetap kan nyari uang. Nyari uang di sini kan dengan yang cara yang benar dong, Pak. Dalam arti ya sama kalau misalnya kita ke dokter lah, Pak. Ke dokter. Kita kan bayar namanya jasa konsultasi, Pak. Berarti kan dokter juga memberikan saran yang benar gitu loh, Pak. Bukan saran yang tidak benar, kan seperti itu. Ngasih obat juga obat yang benar gitu kan, bukan obat yang salah buat pasiennya. Nah, ini hubungannya sebetulnya kan antara wajib pajak dengan konsultan seperti halnya seperti itu, Pak. Artinya antara pasien dengan dokter lah, kalau saya bilang seperti itu. Nah, kalau ada hal-hal yang lain, nah itu ya itu udah urusan masing-masing lah, Pak. Misalnya nih, Pak Basori sebagai wajib pajak nih, saya konsultannya. Nah, kalau Pak Basori nanya ke saya sebagai konsultannya, Pak Sulvan, saya punya kekayaan segini-segini, saya punya penghasilan segini-segini, tapi saya nggak mau bayar pajak, Pak, kalau misalnya besar-besar misalnya. Kalau saya jawab, saya nggak mau, Pak.
Saya nggak mau. Bapak tetap harus bayar pajak sekian, gitu ya. Kenapa? Karena susah Pak mengelaknya, saya bilang gitu kan. Karena sekarang data di pajak itu sudah dari mana-mana. Suatu kapan pun nanti kalau Bapak ketahuan, pasti Bapak diperiksa, saya bilang. Nanti jangan sampai Bapak nyalahin saya bilang begitu Pak. Tapi mungkin juga ada yang dalam arti oknum Mbak ya, oknum konsultan oknum Mbak ya. Saya bilang oknum ya. Jadi hanya case by case lah kan gitu ya. Jadi artinya ya sudahlah Pak Basori mau bayarnya berapa nih, harusnya segini. Nanti buat saya berapa misalnya seperti itu. Mungkin seperti itu Pak kalau kita bicara oknum ya. Tapi kalau saya pribadi saya nggak mau seperti itu Pak. Berapa kali saya kalau ada beberapa teman yang mereka usaha gitu ya, punya penghasilan yang dari mana-mana lah macam-macam sumbernya, nanya ke saya, Pak kira-kira gimana nih Pak kalau saya bayar pajak? Ya udah saya hitungin Pak, saya hitungin, saya nggak minta bayaran Pak, nih Bapak bayar segini. Kok gede amat? Ya emang gede, saya bilang gitu kan. Terus maunya gimana? Ya bayar, saya bilang gitu Pak. Selesai Pak. Seperti itu Pak. Kalau sama saya. Jadi, Bapak mau konsultasi, ya mau konsultasi dengan saya boleh Pak, silakan. Oh, terima kasih. Makasih. Sudah dapat ini ilmu banyak tentang BPN tadi, tentang apa ini, tentang ini juga. Makasih. Monggo yang lain. Sama. Mungkin yang lain. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Susiati. Pak, ini saya mau tanya. Misal Pak ada sumber air alam, sumber air itu yang menghasilkan. Itu kalau kena pajak itu berapa persen Pak? Persentasenya untuk bayar pajaknya Pak? Bapak, Ibu itu ini ya Bu ya, apa namanya, air permukaan sama air tanah ya Bu ya? Iya, air tanam ya, sumber air. Sekarang kan banyak itu Pak ya, yang air supplier air yang tangkian itu Pak dijual isi air ulang, itu ada pajaknya apa enggak Pak? Oh begitu Bu ya. Jadi gini, pertama yang perlu dilihat Bu, kalau untuk kita bicara pajak penghasilan, itu kan ada namanya orangnya Bu ya, ada nama orangnya atau nama perusahaannya gitu kan. Nah berarti pasti kan dia butuh namanya tadi Bu, butuh namanya modal gitu ya. Modalnya berupa apa nih? Misalnya tangkinya gitu ya. Berarti ada pengeluarannya. Kemudian dia penghasilannya dari mana? Ya dari jualan air tadi. Kan pasti dia air kan beli dari sumbernya nih Bu ya. Iya. Nah beli, misalnya belinya harganya 1 juta nih, kemudian dijual harganya misalnya 3 juta, berarti kan dia dapat untung nih Bu, dapat untungnya 2 juta. Nah sebetulnya kalau kita bicara pajak penghasilan Bu, berarti atas untungnya tadi yang dipajaki, yang berapa? 2 juta begitu, tadi. Bukan begitu Pak Zulfan, maksudnya itu air sumber alam itu. Iya, berapa persen itu kalau bayar pajaknya itu? Jadi ya mungkin gini. Kalau di Pemda itu ada juga namanya pajak air tanah sama pajak air permukaan, Bapak. Apakah yang dimaksud itu? Atau mungkin kalau saya bicara PPH berarti penghasilannya, karena nanti beda-beda nih. Itu ya bukan kan? PPH-nya Pak, yang mengenai sumber alamnya itu sumber alamnya Pak. Sumber alamnya itu loh. Ya berarti nanti masuknya pajak air tanahnya itu Bu, Pemda Bu, pajak permukaannya. Seperti itu. Coba saya lihat pajak permukaan tanah ya di Pemda berapa persen? Ada persentasenya atau gimana gitu loh Pak? Iya sebentar Bu. Iya. Itu ini Bu, itu ranahnya Pemda, ranahnya apa sih namanya? PDRD ya. Sebentar Bu. Undang-undang PDRD itu nomor 28 tahun 2009 ya Bu ya. Sebentar Bu. Saya cari sebentar aja nih Bu. Karena memang apa namanya? Itu bukan pengaturan di PPH-nya Bu, bukan di apa namanya? Iya itu mungkin pajak daerah. Iya, pajak retribusi daerah Bu, sebentar. Ya. Permukaan ya, pajak air gitu ya, air tanah. Nah di sini kalau di pajak daerah itu disebutin pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Nah ini coba lihat ini ya Bu ya. Ada juga namanya pajak air tanah Bu. Pajak air tanah itu adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Nah di sini air tanah itu terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Nah ini coba ya Bu ya, kalau saya lihat pajaknya air tanah berapa nih?
Berapa persentasenya nih? Pajak air tanah. Nah, pajak air tanah nih Bu. Pajak air tanah itu kalau di undang-undangnya di sini sebentar, ini ada tarifnya. Tarifnya itu paling tinggi 20%, Bu. Oh, 20%. Ya, ya. Itu 20% dihitung dengan memperhitungkan macam-macam nih. Dalam rupiah ya, jenis sumber airnya, lokasinya, tujuannya, kualitas airnya, tingkat kerusakan dan segala macam. Nah, ini 20% itu dari tadi Bu yang apa namanya? Nilainya ya, nilai pengambilannya. Nah, ini kelihatannya nanti Pemda itu tadi yang Pak Basori bilang apa namanya? Seperti halnya PBB Pak. Bu, jadi official gitu ya, ditetapin nanti ada penilaiannya dari Dinas Pendapatan daerahnya. Itu untuk yang air tanahnya ya, air tanah. Ya, Kalau air permukaan berapa nih sebentar? Karena memang lumayan banyak sih Bu, kalau pajak-pajak Pemda itu kadang-kadang juga saya nggak hafal nih Bu. Saya kalau PPH, PPN itu kan tarifnya gampang tuh, kecil gitu ya. Kalau ini banyak macam-macam nih, reklame. Bentar, air permukaan. Saya cari aja permukaan. Air permukaan. Pajak air permukaan di sini tadi 20% kalau yang ini ya. Kalau permukaan itu lebih murah Bu, 10% Bu. Oh, lebih rendah ya. Nah, betul. Jadi sama kayak tadi pajaknya warung makan tadi Pak Basori 10%. Iya. Itu Bu Susi. Iya. Iya, 10%. Tapi jangan lupa itu kan baru pajak daerahnya. Sebetulnya ada juga pajak pusatnya Bu. Jadi nanti pajak pusatnya pajak penghasilan atas usahanya tadi, jualan tadi. Kalau ngambilnya kena pajak tanah atau pajak air permukaan tadi 10 atau 20%. Nah, kan kemudian tadi ini ya mungkin diolah, kemudian dijual. Nah, pada saat dijual kan dapat penghasilan. Nah, ini kena pajak penghasilannya. Jangan lupa nanti bukan pajak air tanahnya doang atau pajak permukaan yang dari apa namanya Pemda tadi, seperti itu. Berarti ini dasarnya untuk yang 20% atau 10% ini dasarnya dari volume pengambilan ya Pak ya? Dasarnya itu nanti pertama ada jenis sumbernya Pak Bu, jenis sumbernya, kemudian lokasinya, kemudian tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan, volume airnya juga, kualitasnya, luas areal tempat pengambilan, sama tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan. Nah, ini nanti Pemda semua Bu yang menentukan nih Bu. Oh iya. Nih, ada faktor-faktornya lah istilahnya yang kira-kira mendasari berapa sih nanti penetapannya gitu. Begitu Bu. Nggih Pak, nggih matur nuwun Pak. Nggih, sami-sami, nggih. Terus lagi Pak ya ini. Enggak apa-apa ya Pak ya. Boleh, Mengenai Pak. Mengenai status wajib pajak ya. Apabila ada wajib pajak itu yang statusnya KI besar punya anak satu, berarti kan istri bekerja. Itu kalau perhitungan PPh-nya digabungkan itu PTKP-nya gimana Pak? Oke, siap. Jadi begini Bu, ini Ibu udah lapor SPT belum Bu? SPT PPh orang pribadi sudah lapor Bu? Oh sudah. Alhamdulillah. Ini nanti kalau pegawai negerinya Pak. Aduh, jangan hanya pegawai negeri Bu, yang lain juga dilaporin Bu. Oh iya, sudah. Jangan lupa, yang lain juga dilaporin. Bukan pegawai negeri Bu. Yang lain juga dilaporin, jangan dilaporin. Nah, insya Allah juga Pak. Nah jadi begini Bu, saya ini ya Bu ya. Jadi suami istri nih Bu ya. Iya. Suami istri biasanya kalau misalnya ada statusnya KI berapa tanggungan, ini berarti di sini suaminya punya penghasilan, kemudian istri juga sama punya penghasilan. Iya. Tapi di sini penghasilannya istri bukan hanya dari satu pemberi kerja gitu ya. Penghasilannya istri lebih
dari satu pemberi kerja. Jadi kalau misalnya nih Bu, misalnya kalau ibu-ibu di sini hanya penghasilannya dari guru ya atau pegawai negeri gitu ya, itu berarti nanti dianggap adalah penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja. Tapi kalau misalnya penghasilannya istri lebih dari satu pemberi kerja, ini nanti penghasilan suami istrinya digabung nih Bu, ditambahkan totalnya. Nah, pada saat digabung ditambahkan, nanti kan dapat namanya penghasilan neto Bu. Iya. Penghasilan neto, ya kan? Nah, baru kemudian dikurangi dengan PTKP nih Bu. Nah, PTKP-nya baru di sini. Kawin, istri penghasilannya digabung dengan suami dengan tanggungan berapa anak, misalnya 2 anak. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Ini kalau digabung Bu. Tapi kalau misalnya di sini penghasilan saya nambah slide satu lagi. Jadi kalau suami istri, kemudian di sini PNS, suaminya misalnya gitu ya. Istri juga PNS, tapi di sini istri juga hanya PNS nih Bu. Jadi hanya satu pemberi kerja, hanya satu pemberi kerja. Berarti nanti di sini penghasilan istri ini nggak digabung, karena dia hanya satu pemberi kerja. Nanti yang lapor SPT di suaminya itu berarti nanti hanya penghasilan suami. Jadi di sini penghasilan netonya neto suami saja. Oh iya. Nah, berarti nanti PTKP-nya jangan lupa, jangan KI Bu, karena kan ini nggak digabung nih, di sini nggak digabung ke suami. Jadi PTKP-nya adalah kawin dengan tanggungan berapa. Nah, misalnya 2, dah gini. Berarti bukan KI seperti yang di sini Bu. Nah, seperti itu. Di sini kalau misalnya hanya digabung, penghasilannya kalau digabung, penghasilan suami istri digabung. Tapi kalau nggak digabung nggak dapat namanya KI. Ini seperti itu. Gitu ya Bu. Ya, makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Bu, nanti lapornya dibetulin ya Bu ya, di SPT-nya Bu kalau salah Bu. Oke. Oke Pak, insya Allah. Anjir, jangan lupa nanti udah nanya-nanya ke saya begini, nanti SPT-nya salah nggak dibetulin lagi kan. Bisa. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu Tuti mungkin sudah cukup ya? Udah lewat. Iya, sampun. Baik. Iya, baik. Terima kasih Bapak Sultan. Sami-sami.